Indonesia memiliki jutaan jenis fauna yang pernah menghuni berbagai pulau tropisnya. Nusantara telah menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik yang tak ditemukan di tempat lain. Di masa lalu, Indonesia menjadi habitat bagi makhluk pemburu yang gesit dan mematikan. Namun, makhluk ini perlahan mulai menghilang seiring berubahnya wajah pulau tersebut oleh aktivitas manusia. Makhluk itu adalah harimau Jawa, predator puncak yang dahulu menguasai hutan tropis Pulau Jawa. Kali ini kita akan belajar mengenai harimau Jawa, serta bagaimana kehidupan mereka di hutan Nusantara. Apa yang membuat makhluk rupawan ini menghilang? Dan mungkinkah masih ada harapan ia kembali muncul? Inilah rangkuman mengenai harimau Jawa. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menciptakan iklim tropis yang kaya akan ekosistem. Sejak zaman Pleistosen, wilayah Indonesia telah menjadi rumah bagi berbagai spesies darat yang unik. Sebut saja seperti Megalania yang menjadi salah satu leluhur dari Komodo. Selain itu, Indonesia juga menjadi rumah bagi berbagai spesies predator lainnya. Salah satu contohnya terlihat dari ramainya jenis kucing besar di Nusantara. Salah satunya adalah harimau yang memiliki nama ilmiah Panthera tigris. Spesies ini diperkirakan muncul sekitar 2 hingga 3 juta tahun lalu dari wilayah Asia Tengah. Dalam proses evolusinya, harimau terbagi menjadi beberapa subspesies akibat tinggal di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa contohnya seperti harimau Jawa yang memiliki nama ilmiah Panthera tigris sondaica. Sesuai namanya, subspesies ini pernah ditemui di Pulau Jawa sejak zaman Pleistosen. Harimau ini terkenal dengan tubuh yang relatif kecil dan ramping, sekitar 2,4 meter dan berat sekitar 100 kg. Sekilas, harimau ini memang terlihat mirip dengan sepupunya, yakni harimau Sumatera. Namun, harimau Jawa memiliki bulu yang cenderung lebih gelap, dengan belang hitam yang lebih rapat dan tipis. Di lain sisi, harimau Sumatera memiliki bulu yang lebih terang dan belang yang lebih jarang namun tebal. Meskipun secara fisik, harimau Jawa dan harimau Sumatera menunjukkan perbedaan yang mencolok, keduanya tetap memiliki tempat penting dalam budaya masyarakat lokal. Sejak masa Hindu-Buddha sampai awal abad ke-20, harimau Jawa sudah masuk ke dalam budaya seni di Pulau Jawa. Contohnya bisa dilihat dari ukiran-ukiran yang ada di berbagai candi. Salah satu bentuk ekspresi paling nyata dari kehadiran simbol harimau Jawa tampak dalam kesenian Reog Ponorogo. Hal ini terlihat dari pemakaian topeng Singo Barong. Singo Barong menggambarkan makhluk gabungan kepala harimau dengan bulu merak. Bahkan, topeng ini dulunya menggunakan kulit harimau Jawa sebagai bahan utamanya. Dalam lakon reog, Singo Barong adalah makhluk penjaga yang ditaklukkan oleh Raja Klana Sawendana. Banyaknya kehadiran harimau Jawa dalam budaya suku Jawa gak selamanya berarti hal baik. Hal ini mulai terjadi semenjak makin meningkatnya populasi manusia di pulau tersebut. Sejak hutan Jawa dibelah perkebunan abad ke-19, rusa dan babi hutan lenyap. Alhasil, harimau Jawa pun beralih memangsa kambing, sapi, hingga kerbau di tepi desa. Belum lagi,
Harimau Jawa juga menjadi alasan dari 120 kematian per tahun dari 1830 hingga 1860. Merespon serangan ini, pemerintah Hindia Belanda mulai memberikan hadiah pada pemburuan harimau Jawa di tahun 1822. Alhasil, mulai banyak upaya untuk menebar jerat hingga membuat racun untuk menangkap harimau Jawa. Peter Bungert dalam bukunya Frontiers of Fear menulis ada sekitar 1.000 harimau Jawa yang ditembak tiap tahunnya. Selain itu, manusia semakin mengeksploitasi kawasan hutan untuk dijadikan pemukiman. Tindakan ini semakin menghancurkan habitat harimau dan membuat wilayahnya semakin sempit. Belum lagi, ada tradisi yang memperlihatkan pertunjukan pertarungan antara manusia dan harimau Jawa yang disebut rampokan macan. Tradisi ini akan melepaskan harimau dari kota kayu dan dikelilingi oleh para prajurit dengan tombak untuk mencegah mereka keluar dari lingkaran. Harimau akan dilepaskan untuk menghadapi kerbau atau barisan prajurit dengan tombak. Bahkan, harimau terkadang dibiarkan mengejar kerbau terlebih dahulu agar tontonan lebih menegangkan. Jika harimau berhasil menerobos lingkaran tersebut, maka hal itu dianggap sebagai pertanda bencana kelaparan. Namun, pada akhirnya hasilnya selalu sama. Harimau selalu tewas, yang juga dianggap sebagai persembahan atas pengendalian kekuasaan. Dilansir dari buku Bagdamawi Rampok milik Kartawibawa yang terbit pada 1923. Budaya ini lestari di Jawa pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Bahkan, rampokan macan diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Alhasil, banyaknya ulah keji manusia ini mulai menimbulkan dampak negatif pada populasi harimau Jawa. Dengan cara ini, populasinya berkurang drastis hingga mencapai jumlah kritis 200 harimau pada tahun 1940. Perburuan liar dan persaingan dengan macan tutul Jawa yang lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan semakin menempatkan kucing belang tersebut dalam ancaman besar menuju kepunahan. Menjelang akhir abad ke-20, populasi harimau Jawa kian menyusut drastis. Laporan terakhir penampakan yang dapat diverifikasi terjadi di Taman Nasional Meru Betiri tahun 1976. Lewat jejak dan kotoran yang dianalisis oleh para peneliti. Setelah itu, tak ada bukti fisik yang meyakinkan yang pada akhirnya membuat IUCN menyatakan harimau Jawa punah pada tahun 2003. Setelah dianggap punah, penampakan harimau Jawa ternyata masih terdengar di pelosok Jawa. Sebut saja seperti pendaki Gunung Prau bersumpah melihat kucing berloreng pada 2012. Selain itu, ada juga polisi hutan yang merekam siluet besar di ujung kulon pada 2017. Namun, pada akhirnya video tersebut hanya diidentifikasi ahli sebagai macan tutul. Pada tahun 2019, publik dikejutkan oleh penemuan yang menghidupkan kembali harapan akan keberadaan harimau Jawa. Sehelai bulu ditemukan di kawasan hutan lindung Sukabumi, Jawa Barat oleh seorang warga bernama Ripi Yanuar Fajar. Dirinya mengaku melihat sosok menyerupai harimau dengan corak belang yang khas. Bulu tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Hasil uji DNA terhadap bulu tersebut
menyatakan bahwa hasil kemiripan genetiknya mencapai 97% dengan spesies harimau Jawa dari Museum Zoologi. Penemuan ini memicu diskusi di kalangan ilmuwan dan konservasionis. Karena sebelumnya harimau Jawa telah dinyatakan punah oleh IUCN. Beberapa pakar meminta kehati-hatian dalam menafsirkan hasil DNA tersebut. Karena kemungkinan kontaminasi atau variasi genetik lokal. Alhasil, hasil ini memperkuat urgensi untuk pemantauan lewat kamera, sembari berharap ada dokumentasi visual yang mendukung data genetika ini di masa mendatang. Sekian penjelasan animologi kali ini. Terima kasih.